Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market kembali turun sebesar 2,84%. Dan itu membuat sekarang crypto market cap mencapai di bawah dari 2 triliun US dollars. Tepatnya ada di 1,96 triliun. Dan kita bisa lihat ya, Bitcoin dia kembali ke angka 42.200-an. Itu merupakan penurunan sebesar 3,24% dalam 24 jam terakhir. Ethereum dia turun sebesar 2,27% sampai di angka 3.100, ya mungkin 3.200-an lah ya kalau kita buletin. Lalu BNB dia turun sebesar 4,47% dengan angka 420 US dollars. Dan XRP turun sebesar 4,12%. Nah, mungkin yang ingin gue highlight adalah dua ini ya, yaitu Solana dan Terra, di mana mereka double digit ya. Untuk Solana dia mencapai ke 10,47% dan Luna 11,29% penurunannya. Jadi sangat signifikan ya. Nah, jadi overall kita bisa lihat ini semua ketarik oleh Bitcoin. Ya, jadi kita lihat di sini nyaris nggak ada yang hijau. Paling yang hijau di sini NIR Protocol. Dan pada hari ini kita akan perdana charting NIR Protocol. Apabila banyak yang tertarik, ya boleh komen di bawah. Nanti gua akan bahas fundamentalnya kalau banyak yang tertarik. Ya. Nah, untuk sekarang kita balik ke Bitcoin. Untuk daily close-nya kita bisa lihat ya tentunya nggak bagus ya. Secara daily-nya. Tetapi mungkin yang lebih parah adalah di 4 hourly chart-nya, di mana kita bisa lihat Bitcoin tembus MA200. Kita sudah bilang ini menjadi satu support yang harus dijaga oleh Bitcoin ya untuk dalam short term-nya. Tetapi kita bisa lihat dia gagal menahan. Jadi tentunya adalah pertanda yang nggak terlalu baik ya untuk Bitcoin. Dan mungkin yang lebih bikin serem lagi adalah dalam satu hari lebih 22 jam lagi, Bitcoin akan close weekly. Dan buat kalian yang sudah sering ikutin ECWT tahu bahwa apabila Bitcoin close di bawah dari bull support band dan gagal mempertahankan bull support band, ini adalah suatu pertanda bearish untuk BTC. Ya, andaikan dia sampai close di bawah dari sini, ya, atau lebih tepatnya di bawah dari 43.721 ya. Ada peluang besar BTC bisa kembali lagi retest daerah 36.000, 35.000, 30.000, bahkan arguably bisa sampai 20.000 ya. Atau masuknya itu ke crypto winter kalau seperti itu ya. Nah, jadi kita lihat nih datanya seperti apa ya. Jadi apabila Bitcoin bisa nge-hold seperti di sini, lalu kita ambil contoh lagi di mana lagi ya? Di daerah mungkin sini ya. Nah, saat Bitcoin berhasil meng-hold ya, meng-hold bull support band, biasanya BTC akan menemukan new all time highs. Tetapi apabila gagal seperti di sini dan juga di sini ada dua ya, biasanya antara satu jadi crypto winter yaitu bisa drop selama bertahun-tahun atau mini bear market ya yang mungkin terjadi hanya dalam kurang lebih mungkin 3 sampai 4 bulan. Ya kadang-kadang bisa lebih juga sih, ada yang sampai 5 dan 6. Tetapi biasanya antara 3 sampai 4 bulan ya. Jadi mini bear market disebutnya di sini ya. Nah, jadi tentunya harapan kita adalah dia bisa mempertahankan bull support band seperti di sini dan di mana lagi? Dan di sini ya. Nah, sekarang pertanyaannya, Bang, gimana nih kalau sampai tembus? Pasti hancur kah? Technically speaking ada satu data yang menunjukkan BTC pernah bounce ya, walaupun dia pernah close di jadi weekly sebelumnya close di bawah, tetapi minggu depannya langsung dia bounce lagi. Nah, itu pernah terjadi di 2013 ya. Kita coba mundur dulu. Nah, di sini. Ini dia datanya ya, yang terjadi pada tanggal 1 Juli sampai tanggal 8 Juli ya, di mana sebelumnya dia close di bawah dari bull support band, minggu depannya langsung menemukan momentum dan lanjut lagi ke atas. Ya, jadi secara data ada kemungkinan apabila BTC close di bawah dari bull support band itu masih bisa bertahan. Tetapi permasalahannya probabilitasnya nggak terlalu besar ya. Biasanya setelah dia close ya antara dua ya, dia mini bear market selama 3 sampai 4 bulan atau winter seperti di sini ya, yang bisa bertahan selama tahunan. Tentunya harapan kita adalah ya yang skenario terbaiknya adalah jangan sampai Bitcoin close di bawah jangan sampai close di bawah dari bull support band. Itu yang pertama. Andaikan sampai terjadi close di bawah dari bull support band, harapan kita bisa terjadi seperti di 2013 ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan ada satu data yang cukup unik ya. Buat kalian yang sudah nonton video on-chain analysis gue kemarin, gue bilang bahwa pada faktanya ya untuk net flow ya, jangan dulu yang miner ya, kita masuk dulu yang ke exchange ya. Untuk yang exchange kita bisa lihat bahwa lebih banyak orang yang inflow ya.
BTC banyak inflow, maka harga drop sesuai. Nah, tetapi kita bisa lihat data terbaru pada hari ini, 8 April, menunjukkan bahwa lebih banyak outflow, ya. Lebih banyak orang yang mengeluarkan BTC mereka dari exchange. Jadi, ya, secara on-chain analysis, ya, ada kemungkinan bahwa ini bottom. Ada kemungkinan, ya. Karena kenapa? Bukan cuma data dari exchange net flow saja, tetapi miner net flow juga menunjukkan hal yang sama, ya. Di mana ini terjadi juga akumulasi di sini, ya. Tanggal 8 April kembali datanya menunjukkan lebih banyak outflow. Nah, jadi balik lagi, ya, kita bisa berharap semoga saja secara on-chain ini menunjukkan bahwa BTC minimal sudah mungkin dekat-dekat ke bottom, ya. Mungkin bisa retest sedikit MA50, lanjut lagi ke atas. Yang penting adalah dalam 2 hari ke depan apakah dia bisa mempertahankan harga di atas dari bull support band atau tidak, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk gambarannya, ya. Dan kalau untuk buy limit sekalian aja kita masukin ke sini karena pada hari ini kita sekali lagi tidak ada news, ya. Jadi untuk Bitcoin buy limitnya bisa kalian pertimbangkan di MA50, ya. Hanya satu saja untuk kali ini, ya. Jadi untuk Bitcoin semuanya masuknya lebih ke konservatif / medium, ya, yaitu di MA50 di harga $41.822, ya. Jadi gue ulangi lagi, untuk buy limit BTC bisa pertimbangkan di daerah 41.822. Dan sekali lagi buat kalian yang ingin akumulasi, ya, mau BTC, altcoins atau apapun, sekali lagi bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan ada macam-macam, ya, kalian bisa pilih. Buat yang di lokal ada toko kripto, ya. Buat ada juga Bybit, Maxi, Pionex, dan banyak lagi kalian bisa pilih, ya. Dan sekali lagi gue ingatkan yang nggak wajib, ya, tapi apabila lu menggunakan link referral kita, lu secara aktif membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, DCWT ini juga bukanlah financial advice dan juga bukan bagi-bagi sinyal. Sekali lagi tujuannya adalah untuk membiasakan para subscriber gue untuk bisa charting. Oke, dan sekarang kita masuk ke Cardano. Sayangnya PR Cardano tidak diselesaikan, ya, malah kebalikannya, ya. PR-nya kemarin adalah menembus resisten di $1 lebih 10 sen. Kalau bisa juga sekalian menembus MA20. Tetapi pada faktanya kita bisa lihat di reject habis-habisan, malah retest support, ya. Jadi harusnya pasang gigi 1 maju, tapi malah pasang gigi retreat, akhirnya mundur, ya. Ya, baik lagi, ya, kita nggak bisa ngontrol markets. Dan ya susah juga karena BTC-nya memang kondisinya buruk sekali, ya. Dia ngedrop secara signifikan. Dan kalau kita lihat sekarang secara harganya semakin mendekati ke MA50. Jadi kemungkinan besar hari ini akan retest, ya. Semoga saja nih hold. Dan untuk Cardano sekarang yang menjadi PR utamanya adalah jangan sampai close daily di bawah dari $1 lebih 3 sen, ya. Kalau dia close daily secara signifikan di bawah dari situ, ya, itu bisa menjadi satu pertanda buruk bagi Cardano, ya, karena kemarin technically speaking dia masih close-nya di atas dari sini, ya. Dia itu close-nya di 1,025, ya. Jadi tipis banget sih, tapi ya tetap masih di atas. Nah, jadi kalau sampai dia daily close masih bisa di atas dari sini, pertanda bagus. Tapi kalau sampai dia daily close-nya di bawah dari sini, bahkan sampai menembus MA50, balik lagi itu pertanda yang sangat buruk untuk Cardano, ya. Dan sekarang kalau untuk buy limit Cardano sebenarnya bisa kalian pertimbangkan di dua tempat sebenarnya, ya. Antara di sini, ya, bisa aja langsung di $1.03 sen, atau bisa di MA50. Jadi kalau di sini masuknya tentunya ke high risk, ya. Karena basically ini sekarang harga running, ya, di $1 lebih tepatnya 1,024, ya. Nah, untuk kalian yang lebih mungkin sedikit lebih medium risk atau konservatif, bisa pertimbangkan di MA50 yang ada di 96 sen, atau kalau mau dibuletin ke 97 sen, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano, dan baik lagi PR-nya adalah mempertahankan daerah $1 lebih 3 sen. Ini kita buletin tentunya, ya. Karena sebelumnya kita bisa lihat ini adalah sebuah daerah support yang cukup tangguh. Semoga saja BTC bisa cepat pulih sehingga Cardano nggak usah close di bawah, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Oke, dan selanjutnya Solana. Untuk Solana kita bisa lihat kondisinya sayangnya sangat-sangat mirip sekali seperti Cardano, ya. Untuk Cardano kita bisa lihat seperti ini, ya. Ini Cardano. Kita sedikit besarkan, ya. Ini Cardano, ini Solana. Ya, jadi sangat mirip. Dua-duanya sama-sama bearish engulfing. Nah, untuk Solana sayangnya sedikit lebih buruk karena kenapa? Support yang kemarin cukup kuat, yaitu MA20, dia ketembus, ya. Dia ketembus dan di waktu bersamaan dia juga sudah jebol juga struktur di bawahnya, yaitu supportnya. Untuk Cardano dia masih technically masih di atasnya.
Jadi Solana sedikit lebih buruk secara price action ya. Ya, kalau kita lihat secara minusnya pun lebih besar ya, dia double digit. Nah, untuk sekarang kita bisa lihat yang sedikit menyedihkannya adalah Solana pada faktanya ini dia saat close di bawah dari dari struktur $110 ini, dia mulai menjadikan ini sebagai satu resisten di mana tadi sempat nge-wick ke atas tetapi ke reject. Ya, jadi semoga saja ya, atau PR dari Solana adalah pada hari ini close daily di atas lagi $110. Kalau sampai dia bisa close di atas dari situ, itu bisa menjadi pertanda yang cukup baik. Dia masih bisa masih bisa mempertahankan level struktur di sini ya. Kalau sampai dia lanjut lagi turun bahkan sampai retest ke 105, ya siap-siap. Ya, ada siap-siap kemungkinan dia bisa lanjut sampai ke MA50 ya. Karena kalau kita lihat di sini sebelumnya ini adalah sebuah resisten yang nggak terlalu kuat. Biasanya kalau resisten yang nggak terlalu kuat, sebagai support juga nggak terlalu kuat ya. Jadi kurang lebih untuk Solana seperti itu ya. Dan untuk buy limit Solana, kita ada bisa dua nih, kita bisa pertimbangkan dua. Untuk kalian yang lebih ke mungkin bukan medium ya, mungkin lebih masuknya ke high risk, bisa pertimbangkan di 105 atau lebih tepatnya 106 lah kalau dibulatin ya. Itu untuk yang lebih ke high risk. Nah, untuk kalian yang lebih ke konservatif, bisa pertimbangkan buy limit di MA50, yaitu di $97 lebih 94 sen. Ya. Jadi kurang lebih di dua daerah situ. Nah, harapan kita tentunya jangan sampai tembus 106. Ya, karena kalau sampai tembus 106, strukturnya mulai kacau. Ya, mulai kacau. Dan akan mulai terbentuk lower high dan lower low. Kalau sudah mulai terbentuk lower high dan lower low, ya baik lagi, sulit. Ya. Dan ya harapan kita tentunya adalah lebih tepatnya BTC yang sangat penting sekarang ya. Kalau sampai BTC bisa menemukan momentum ya dan ternyata data dari on-chain ini mulai menunjukkan efek ya, mulai banyak yang akumulasi dan naik, ya menurut gua altcoin bisa selamat ya. Tapi kalau sampai BTC lanjut turun apalagi sampai ke angka depannya 30.000 something, ya siap-siap alts akan merasakan koreksi yang jauh lebih parah ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Oke, dan selanjutnya BNB, di mana kita bisa lihat BNB sayangnya gagal lagi ya. Tapi kalau mau dibilang kesalahan BNB kah? Enggak sih ya, menurut gue lebih kesalahan BTC. Kalau andaikan BTC kemarin bisa tahan, apalagi andaikan BTC bisa malah rally kemarin, menurut gue BNB selamat ya. Karena kita bisa lihat momentumnya kemarin cukup kuat, ya cukup kuat dan sempat lumayan di atas dari daerah 433. Nah, jadi ya karena ketarik BTC akhirnya sekarang jebol lagi dan basically ngulang lagi PR kemarin ya. Tapi kalau kita lihat overall masih lebih baik dibandingkan beberapa aset di belakang ya. Seperti Cardano dan Solana kemarin mereka bearish engulfing. Nah, untuk BNB dia nggak bearish engulfing ya. Dia close-nya masih di atas dari candle bullish sebelumnya. Maka dari itu better ya. Nah, tapi ya seperti yang kita bilang, basically ngulang lagi PR-nya ya. Jadi sekarang PR untuk Binance adalah kembali menaklukkan MA20 dan juga 433 di daily ya. Kalau yang 433 sih nggak di daily, cuma di semua time frame ya. Tapi intinya adalah menaklukkan dua resisten tersebut. Nah, andaikan sampai BNB mulai melemah dan resisten MA20 ya mulai kuat ya, atau lebih tepatnya MA20 mulai berubah menjadi resisten dan jadi tukang pukul, ya, siap-siap. Ada kemungkinan besar kita bisa sampai ke 410. Jadi kita lihat, apakah hari ini dia ke-reject oleh MA20 atau tidak. Kalau sampai dia ke-reject oleh MA20, ada kemungkinan besar atau probabilitas besar dia bisa sampai ke 410. Maka dari itu, untuk buy limit kita bisa update ya. Sebelumnya kan kalau untuk kain high risk di daerah sini, yang 433. Lalu untuk yang konservatif atau medium di MA20. Nah, untuk sekarang kita ubah, untuk yang masuknya ke medium risk bisa pertimbangkan di 410. Nah, untuk kalian yang masuknya ke konservatif bisa pertimbangkan di MA50 yang ada di $400 atau kalau mau tepatnya di 399,8. Tapi daripada susah, mendingan tulisnya $400 aja ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Oke, dan selanjutnya adalah Luna. Untuk Luna kita bisa lihat sangat disayangkan sekali akhirnya mulai breakdown ya. Padahal kalau kita lihat ya, sebelum candle kemarin ini, secara struktur Luna sangat bagus ya. Semua semua support di respect ya. Dan resisten pun cenderung gampang ditembus. Tetapi akhirnya karena BTC dia harus turun juga ya. Baik lagi, tidak ada cryptocurrency yang tahan dengan price action dari BTC, andaikan dia bearish ya. Dan sekarang kalau kita lihat sekali lagi bull support band, kita di bawah dari bull support band. Dan
pada faktanya ya secara historically speaking, altcoins itu cenderung performanya buruk saat BTC di bawah dari bull support band ya. Dan paling baik apabila BTC sedang di atas dan stagnan, sideways. Nah, di sini nih, momen-momen di sini adalah momen-momen terbaik untuk altcoins. Biasanya mereka menemukan new all-time high saat BTC sideways di atas dari bull support band. Dan sekarang faktanya mulai di bawah lagi dan kita lihat Luna pun akhirnya ikutan ketarik. Nah, untuk sekarang sedihnya apa? Luna ini langsung menembus 3 support ya, yaitu struktur di $102, lalu MA20 plus juga struktur di $96. Ya, jadi sangat disayangkan sekali. Tapi baik lagi, kita bukan yang punya markets. Nah, jadi kalau untuk buy limit tentunya akan ada perubahan sedikit dan kalau gue pribadi lebih saranin di satu posisi aja ya, yaitu di MA50 di daerah $89,17 ya. Nah, untuk apa namanya PR-nya sebenarnya ya jangan sampai tembus ya ke daerah sini nih, ya jangan sampai tembus ke daerah $86, lebih 88 sen. Karena kalau sampai mulai tembus di sini, kita bisa lihat strukturnya akan jadi ya hancur gitu kalau sampai mulai tembus sini. Ya, jadi mungkin PR terbesarnya adalah jangan sampai tembus MA50 atau struktur di $86 lebih 88 sen. Karena kalau sampai dua support ini tembus, ya kita lihat sendiri, secara struktur akan mulai berubah ya, akan kemungkinan besar membuat lower low dan lower high ya. Dan setiap aset yang mulai membuat lower low dan lower high itu sudah otomatis dia akan ya jadi bearish gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Luna. Oke, dan selanjutnya adalah AVAX. Dan kalau kita lihat, jujurnya gak extremely that bad ya, karena kalau kita lihat secara struktur memang AVAX sudah duluan jebol ya. Gua pikir kemarin ada kemungkinan dia bakal langsung breakdown ya, menembus semua support di sini dan lanjut sampai mendekati ke daerah mungkin ya dekat-dekat sini lah gitu, atau lagi on the way ke daerah sini. Tetapi kita bisa lihat MA50 masih oke ya, masih menahan harga AVAX. Jadi itu berita bagusnya. Nah, jadi otomatis PR-nya untuk AVAX adalah apa? Jangan sampai close daily di bawah 50 karena ini adalah support terakhir dia nih untuk di daily ya. Kalau dia mulai tembus ya, tembus ke bawah dan ini menjadikannya sebagai resisten dan terus membuat lower low dan lower high, ya siap-siap ya. Siap-siap daerah $70 bisa terjadi tentunya. Nah, jadi untuk sekarang AVAX overall sih buy limit ya, buat kalian yang agresif bisa pertimbangkan di MA50. Ya, jadi untuk AVAX pada hari ini masuknya hanya satu posisi saja dan itu untuk yang agresif ya. Karena kalau secara struktur kita bisa lihat ya mulai sudah habis ya, MA20 udah tembus, 200 udah tembus, tinggal 50 saja. Dan 50 juga sudah dekat dengan trending price, maka lebih masuknya ke high risk ya. Jadi gue ulangi lagi, untuk AVAX bisa pertimbangkan di MA50 bagi kalian yang high risk, yaitu di $82 lebih 14 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan ya PR-nya seperti yang gue bilang juga, yaitu adalah mempertahankan 50 ya. Dan kalau sampai jebol seperti yang gue bilang, targetnya kemungkinan besar bisa sampai ke 70 ya. Kalau kita lihat di weekly-nya, kita bisa lihat dia sudah ya ini ya, kalau buat dalam jangka dekat udah habis juga support kalau sampai weekly close di bawah dari MA20. Maka ya kurang lebih sama, untuk target bisa sampai ke $70. Nah, semoga saja AVAX bisa mempertahankan M50 dan semoga saja BTC bisa kembali lagi rally sehingga price action dari AVAX bisa lebih baik ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX. Oke, dan yang selanjutnya adalah NIR Protocol. Ini adalah satu kripto yang cukup banyak di request untuk di charting dan juga ada yang request untuk bahas fundamentalnya ya. Nah, untuk hari ini kita akan charting dulu. Nah, buat kalian yang suka dengan NIR Protocolnya atau penasaran dengan fundamentalnya, boleh komen di bawah. Apabila banyak yang penasaran, ya banyak demand-nya, gue akan bahas secara fundamentalnya seperti apa ya. Untuk sekarang, gue ulangi lagi, hanya teknikalnya saja. Nah, untuk sekarang kita bisa lihat bahwa kemarin dengan sangat jelas NIR Protocol ke-reject oleh Bollinger Band, atau lebih tepatnya ke-reject oleh upper band dari Bollinger Band ya. Nah, setelah itu kita bisa lihat dia mulai turun dan mulai siap sepertinya untuk koreksi ya. Dan tentunya siap untuk koreksi ya bagus untuk kita yang ingin akumulasi ya. Nah, kalau kita lihat sekarang buat yang konservatif seperti biasa di MA20 di 4 hourly chart ya. Nah, kalau untuk yang agresif seperti biasa kita geser ke 4 hourly ya. Untuk 4 hourly kita bisa lihat ada dua pilihan bagi kalian yang agresif ya. Buat yang ultra agresif bisa pertimbangkan di MA20 yang ada di daerah $16 lebih 69 sen ya. Atau kamu dibuletin ke 70 sen lah ya.
Nah, buat kalian yang mungkin agresif tapi ngerasa sekarang momentum lagi kayak begini ya, BTC sedang di bawah dari bull support band, kalian ngerasa, aduh, boleh sih agresif tapi jangan terlalu ekstrim, bisa pertimbangkan di MA50 yang ada di $16 ya, $16 pas. Nah, itu jadi untuk yang agresif. Nah, untuk yang konservatif tadi gue lupa sebut angkanya, yaitu di MA20 di $14,32 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk buy limit NIR protokol. Dan kalau kita lihat secara struktur masih oke ya, masih sangat bagus. Seperti Luna waktu kemarin-kemarin ya. Tapi sekali lagi, jadikan Luna sebagai reminder juga ya. Walaupun bisa saja new all time high, tapi parabolic sulit. Ya, sulit untuk bisa parabolic. Dan sekali lagi gue ingatkan lagi, BTC di bawah dari bull support band dan altcoins cenderung performa buruk apabila BTC di bawah dari bull support band. Dan seperti yang gue bilang, altcoins paling bagus ya, kondisinya paling bagus saat BTC di atas dari bull support band dan sideways. Kalian boleh cek altcoins favorit lu, rata-rata ya, dia itu kena all time high pada masa-masa ini. Ya, rata-rata pada masa-masa ini dan di sini ya, saat dia sideways di sini. Jadi saat BTC lagi di atas-atasnya ya, di atas-atasnya dan sideways, itu biasanya tempat paling enak untuk alts new all time high ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan sekali lagi untuk yang NIR protokol, buat kalian yang penasaran dengan fundamentalnya, boleh komen di bawah. Apabila demand-nya cukup besar, gue akan bikin satu video khusus untuk membahas fundamental dari NIR protokol. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.